warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ibu Yohana Febio Manopo. Izinkan saya untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yang terhormat Bapak Presiden Jokowi, yang saya hormati dan sangat banggakan, dan juga Bapak Sofyan Jalil yang saya hormati. Mohon maaf, bersama ini saya mau melaporkan kasus tanah saya. Kebetulan sertifikat hak milik saya hilang. Tetapi saya sudah lapor ke polisi dan sudah disiarkan di beberapa koran, dan sudah saya ajukan permohonan penggantian sertifikat pengganti di BPN Bekasi Kota. Dalam perjalanan waktu, saya cuma mau tegaskan sampai hari ini saya belum mendapatkan penggantian sertifikat hak milik saya. Bapak Presiden, karena saya sudah bolak-balik. Nah, waktu saya tanya ke sana, kok saya belum selesai. Banyak sekali alasan yang mereka sampaikan. Saya sudah lapor dari 2018. Kemudian saya lapor lagi tahun 2020 bulan Agustus. Sewaktu saya ketemu kepala kantor, saya sudah ceritakan semua. Disarankan ini ada disuruh supaya diblokir aja dulu, Bu. Oke. Saya mau blokir. Saya sudah ajukan untuk blokir, bikin surat pemblokiran. Ternyata tidak bisa diblokir dengan alasan buku tanah saya di kantor pertanahan hilang. Masuk akal nggak kira-kira, Pak? Kok bisa hilang? Oke. Saya ketemu Kasubditnya bagian pemblokiran itu. Terus dia, oke, saya blokir intern gitu. Jadi ini ada buktinya. Kemudian baru bikin surat blokir. Ini surat blokirnya. Nah, setelah saya bicara-bicara dengan lagi Kakan lagi, sudah bikin surat blokir. Oh, sudah masukin surat permohonan penggantian. Masukin lagi. Waktu mau masukin itu disuruh harus cabut surat blokir dulu. Saya mau cabut surat blokir, sama juga Pak jawabannya. Belum bisa Ibu, karena buku tanahnya Ibu hilang. Aduh, saya bilang, aduh gimana sih? Ini kantor BPN sudah sebagus ini, sudah hari gini, masa buku tanah saya bisa hilang? Padahal zaman sekarang kan tinggal klik udah keluar nomor sertifikat atas nama siapa kek. Ini jadi hilang lagi, Pak. Saya mesti tunggu, pokoknya sengaja diulur-ulurkan. Dari situ saya udah mulai bertanya-tanya, ini maksudnya apa sih mereka mempermainkan saya? Akhirnya saya ngomong lagi, saya bilang, aduh ini bagaimana kok ya. Akhirnya disuruh, ya udah, sudah dapat katanya, di telepon sudah dapat. Terus saya saking hari itu harus selesai, saya sampai pakai tulis tangan aja untuk mencabut blokir supaya cepat. Tapi sampai sekarang, Pak, nyatanya belum. Kemudian tiba-tiba saya dipanggil di BPN Bekasi untuk dimediasi. Maksudnya apa? Mediasi apa nih, Pak? Ini Ibu katanya Ibu sudah menjual tanahnya. Kapan saya jual? Saya tidak pernah menjual tanah. Saya tidak pernah ada pegang akte jual beli tanah saya. Tidak pernah dijual. Ternyata, Pak, yang main di sini adalah oknum BPN, ibu-ibu. Itu memang saya yakin dia dipermainkan. Saya dipermainkan karena waktu itu dia di bagian blokir. Mohon maaf, Pak, ya saya harus terus terang. Ini nggak benar, banyak permainan. Waktu saya dimediasi sampai 3 kali dengan bagian hukum BPN Bekasi, sekarang udah pada pindah, udah ada yang pensiun, udah baru lagi, dan saya belum pernah ketemu. Saya udah capek, Pak Presiden, bolak-balik ke situ, saya udah tua.
Sudah umur 72 tahun bolak-balik di situ, 1 minggu lain kali 3 kali saya bawa anak yatim cucu saya. Jadi waktu di mediasi ditanya sama bagian hukum sama ibu orang BPN itu. Ibu, ini siapa yang sumpah? Dia katanya yang pergi sumpah. Itu Ibu Yohana tahu nggak waktu pergi sumpah? Saya ditanya, Ibu, waktu dia bawa sumpah, Ibu tahu nggak? Pak, jangankan saya tahu, dikasih tahu. Nggak ada yang kasih tahu apa-apa sama saya. Itu Ibu BPN itu yang di bagian blokir itu sudah atur sendiri semua, dia sumpah. Padahal yang mesti sumpah saya yang punya kok. Ibu itu ketemu saya, dia mau berdamai. Saya bilang mau berdamai bagaimana, Bu? Keluar saya tidak mau. Dan saya bilang, Ibu kenapa nggak tanya saya? Ibu sudah kenal saya, Ibu bodoh banget, Ibu orang PN. Masa Ibu nggak lihat itu sertifikat jelas-jelas masih atas nama Yohana Febio Manopo 1228 hak milik. Kenapa Ibu bayar ke orang? Kalau Ibu belum pernah ketemu saya kali, lain lagi. Punya nama, dia sudah bawa sumpah ke sana. Ke orangnya sakit yang dia bayar itu. Kemudian putus sampai berapa kali mediasi, diajak berdamai. Saya nggak mau berdamai, saya bukan nggak mau berdamai. Nggak bisa, dia bilang berdamai, dia kasih saya 200 juta. Nggak mungkin Pak, tanah saya itu 1035 meter dan di situ tidak mungkin sekarang ini harga segitu. Dia bilang dia sudah beli ke orang 800 juta, tapi dia baru kasih 600. Jadi bilang ini masih ada 200, dia mau kasih ke saya. Saya tidak mau, saya, oh maaf Bu, saya nggak terima tanah saya nggak jual. Saya nggak jual, saya juga nggak tahu kenapa jadi kasus begini. Kemudian keputusan mediasi itu mengatakan begini Bu ya. Ini kami di sini BPN tidak mengurus akte jual beli atau apapun soal jual beli apapun atau pengikatan jual beli di BPN bukan mengurus itu. BPN ini hanya mengurus membuat sertifikat itu saja, titik. Ya udah terus selesai. Kemudian saya kaget Pak, saya digugat, dapat panggilan dari pengadilan. Kok saya digugat? Yang digugat saya sama orang yang dia kasih uang, sama ada BPN-nya juga dia gugat. Ada kali Pak, kurang lebih 6 bulan saya capek Pak, bolak-balik naik di tangga pengadilan Bekasi itu kan di lantai 2. Keputusannya Pak, saya menang, ini buktinya. Nah pernah sekali saya dipanggil wakil, kepala kantor. Saya pergi, saya disuruh datang, saya pergi. Terus dia ajak ngomong sama saya begini, Ibu, dia udah tahu semua ceritanya. Kalau menurut dia katanya sebaiknya berdamai. So, oh iya saya paling senang berdamai dengan semua orang. Saya tidak mau cari musuh karena cari musuh itu gampang. Ataupun berdamai saya mau Pak. Cuma caranya bagaimana? Dia bilang begini, caranya begini Bu ya. Ibu nanti jual tanahnya, terus Ibu kembalikan uangnya ini. Ini kan Pak nggak benar. Saya bilang waduh. Nggak bisa Pak, saya langsung bilang, coba Bapak jadi saya udah tua Pak, sudah lansia, saya udah janda 27 tahun, terus saya mesti jual itu untuk kembalikan uang dia, 600 juta, tidak masuk akal, di mana tuh keadilan? Dia bilang, oh ya udah kalau Ibu nggak mau berdamai, berarti kita tidak bisa buat katanya itunya, surat penggantian sertifikat. Apa nak sakit hati Pak, dibilang begitu. Akhirnya balik lagi, sudah bolak-balik pengadilan, sudah dapat ini, pergi lagi, saya bilang saya ketemu lagi sama Kakan, saya bilang Pak Kakan ini kan sekarang sudah ada aslinya. Dia bilang oh saya belum dapat, ini kebetulan saya ada bawa fotokopi, tapi yang saya bawa belum dilegalisir, ini baru bikin lagi nih, legalisir lagi di pengadilan. Dia bilang tapi kan Ibu belum menang. Sudah Pak, saya kebetulan pengacara saya Ibu itunya ada ikut, dia yang kasih tunjuk, ini Pak coba Bapak baca. Oh iya berarti Ibu udah menang, ya udah. Jadi Pak saya udah mau ngambil Pak, tolong dibuatkan Pak itunya saya. Bapak bilang tinggal tanda tangan di bagian penggantian, bilang oh Bapak sudah dibuat kok, tinggal Bapak tanda tangan. Sekarang Bapak bilang belum bisa, karena dia ambil surat, saya ada buat surat ini, surat apa, saya enggak ada. Dia udah ngomong-ngomong saya enggak paham apa maksudnya dia. Ternyata surat itu dia bikin ke saya, tapi saya belum terima. Dia panggil anak sekretarisnya. Dia bilang ini surat ini belum dikirim ke Ibu. Oh enggak, lupa Pak, sudah kirim apa belum? Tapi saya coba cari, itu begitu Pak, coba begini kan berarti tidak tegas.
Akhirnya balik, oh ini ada Pak, belum dikirim. Ya udah serahkan sama ibu ya, saya baca ini. Jadi dia belum menserahkan itu, ternyata dia bikin surat lagi, saya mesti cabut laporan saya ke Polda, baru dia boleh kasih. Saya bilang, Pak Kakan, itu tidak ada sambung sama sekali dengan itu anggotanya Bapak, Pak. Muter-muter Bapak tidak nyambung. Tidak nyambung itu urusan itu. Itu kan urusan lain, Pak. Tapi menurut saya memang ya wajar Pak ya, kalau kepala kantor itu dia melindungi anak buahnya. Tapi sudah jelas saya salah. Jadi menurut saya, aduh ini udah berat ini. Dan saya bilang saya nggak akan cabut. Saya nggak akan cabut. Berarti kalau saya cabut saya berarti bikin pengaduan palsu. Saya bisa kena kan. Ini yang saya adukan notaris Pak. Karena ada bikin pengikatan jual beli yang nama saya dipakai, sementara notaris itu tidak saya pernah kenal dan tidak pernah bertemu muka dengan saya. Nah, terus saya laporkan di MPD, di pengawasan notaris, sampai sudah ke wilayah ke Bandung. Saya ke Bandung lagi ya, terus bisa di Bandung aja ditanya, ibu terus udah minta ininya, nggak dikasih. Saya bilang belum, jadi belum dikasih, belum. Wah itu sudah mesti dikasih. Jadi saya sudah lapor di pengawasan notaris itu, maka itu karena dicek di situ banyak pelanggaran kode etik. Saya kan bukan ahli hukum Pak, jadi saya nggak ngerti ini. Nama saya ada di situ, nomor KTP saya ada di situ, dapat dari mana? Saya tidak kenal tuh notaris itu di Bekasi. Dia dipanggil-panggil di Polda, tidak pernah datang, cuma bicara lewat telepon karena dia sibuk. Itu terserah urusan dengan Polda lah, bukan dengan saya. Jadi saya harus mencabut dulu laporan saya katanya ke Polda, baru dia mau kasih. Maaf saya kirim ke Pak Presiden yang nggak mungkin sebenarnya urusan ini sampai ke Presiden. Tapi karena saya selalu mendengar Pak Jokowi bilang BPN hati-hati pengurusan surat-surat sertifikat. Jadi saya harus lapor ini ke Bapak Presiden. Bikin tembusan ke BPN, ATR. Saya kirim surat juga ke Pak Sofyan Jalil. Tembusan Pak Sofyan Jalil ke Menkumham. Itulah Pak keluhan saya, Pak. Tolong Pak, saya seorang janda yang sudah tua. Saya hidup dengan anak-anak yatim ini. Jadi saya mohon dengan hormat Bapak Sofyan Jalil untuk segera turun ke BPN Bekasi. Saya kira sampai di sini dulu Pak laporan saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.